Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Lase, kelas 12 MIA 1 dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Nah, kali ini saya bakal ngebahas soal SBMPTN tentang tekanan uap dan titik didih. Oke, mari kita let's go. Oke, kali ini kita bakal ngebahas soal nomor 2 SBMPTN 2018. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 Mr sama dengan 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdiosasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 159 zat organik monoelektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta TB larutan B sama dengan 2 delta TB larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah, nah, jika ada dua larutan yang diketahui, maka kita bisa membandingkannya untuk menentukan Mr zat organik. Nah, contohnya seperti ini, delta Nah, rumusnya yaitu delta TB A per delta TBB sama dengan KB kali M kali L per KB kali M. Karena delta TB sama dengan 2A delta TBA dan nilai KB akan sama karena pelarutnya sama. Nilai I untuk larutan BaCl2 adalah 3 sesuai dengan jumlah ionnya. Maka tersebut adalah delta TBA per 2 dikali delta TBA sama dengan GR per MR dikali 1 per P kilogram dikali 3 per GR per MR dikali 1 per P kilogram. Maka 1 per 2 sama dengan 4,16 per 208 dikali 1 per 2 dikali 3 per 15 per MR dikali 1 per 1. Maka kita sambung di sini. 15 per MR sama dengan 0,06. Maka MR sama dengan 15 per 0,06 sama dengan 250. Inilah dia massa molekul relatif zat organiknya. Oke, sekian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, langkah pertama untuk menghitung fraksi mol zat pelarut yaitu adalah XA sama dengan moles nolfen ya guys ya. Nah, per total moles terus XA sama dengan 15 per 18 sama dengan 0,83. Nah, langkah keduanya ada juga dia dengan menggunakan rumus tekanan uap non volatil ya guys, yaitu seperti ini. P sama dengan PA XA, P sama dengan 23,8 tor dikali 0,83. P sama dengan 19,8 tor. Nah, inilah dia hasilnya guys. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, yang kita bahas selanjutnya adalah soal tentang titik didih. Ya, ini soal nomor 5 SBMPTN tahun 2015. Tetapan kenaikan titik didih molar air adalah 0,52. Larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl Mr sama dengan 58,5 ke dalam 5,0 kg air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram MgCl2 sama dengan Mr 95 ke dalam 5,0 kg air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B adalah, maka di sini diketahui
diketahui GR NaCl-nya sama dengan 58,5 gram, MR NaCl-nya sama dengan 58,5, P air yang dilarutkan NaCl-nya itu 5 kg, GR MgCl2-nya sama dengan 190 gram, dan MR MgCl2 sama dengan 95, dan P air yang dilarutkan MgCl2 itu sama dengan 5 kg. Nah, trionisasi sempurna artinya elektroniknya kuat, maka jumlah ion NaClN sama dengan 2 dan ion MgCl2N sama dengan 3. Maka menentukan perbandingan kenaikan titik didih kedua larutan yaitu sama dengan delta Tb NaCl per delta Tb MgCl2 sama dengan Kb kali M kali L per Kb kali M kali L sama dengan GR per MR dikali 1 per P dikali 2 per GR per MR dikali 1 per P kali 3 sama dengan 58,5 per 58,5 dikali 1 per 5 dikali 2 per 190 per 95 dikali 1 per 5 dikali 3. Maka sama dengan 2 per 6 2 per 6. Maka dia masih bisa disederhanakan ya. Jadi sama dengan 1 per 3. Inilah hasil jawabannya guys. Oke, kita lanjut ke soal titik didih yang kedua. Nah, soal yang kedua yaitu hitung titik didih larutan berair di mana cukup NaCl ditambahkan untuk membuat larutan 0,37 molal. Kb untuk air adalah 512 guys. Nah, maka kita masukkan rumusnya. Pertama adalah delta Tb sama dengan I dikali Kb dikali B. Delta Tb sama dengan, masukkan I-nya adalah 2 dikali 0,512 Celcius M dikali 0,37 M. Maka delta Tb sama dengan 0,38 Celcius. Dikarenakan titik didih air pada kondisi normal adalah 100 Celcius, maka titik didih akhirnya akan menjadi yaitu 100 dikali 0,38 sama dengan Celcius guys. Oke, sekian dan terima kasih.